Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Hidayah dengan NPM 19 14 15 10 19, mahasiswi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Keragaman Jenis Burung pada Berbagai Komunitas di Pulau Sangiang, Provinsi Banten. Jurnal ini ditulis oleh Fikriyanti et al. 2018, yang mana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Biojati, volume 3, nomor 2, halaman 158-165. Adapun indikator pembahasan yaitu yang pertama, pendahuluan, kedua, metodologi penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, keanekaragaman dan kelimpahan jenis burung yang ditemukan dalam suatu kawasan dapat mengindikasikan bagaimana keadaan di kawasan tersebut. Menurut Jarwanisi 2017, keanekaragaman ekosistem di Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman jenis dan genetik dalam hayatinya. Secara umum, habitat burung dapat dibedakan atas habitat di darat, air tawar, dan laut, serta dapat dibagi lagi menurut tanamannya seperti hutan lebat, semak, maupun rerumputan. Latar belakang lanjutan, di sini ada komunitas yang terdapat di Pulau Sangiang, diantaranya adalah hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan payau, dan kebun. Hal ini memungkinkan adanya keberagaman jenis spesies yang terdapat di Pulau Sangiang. Letak geografis yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diharapkan dapat membuat keberadaan beberapa jenis burung dari kedua pulau besar tersebut terlihat juga di Pulau Sangiang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perbandingan keanekaragaman tiap komunitas berdasarkan indeks keragaman. Yang kedua untuk mengetahui kelimpahan jenis burung pada beberapa tipe komunitas di Pulau Sangiang. Selanjutnya bab 2, metodologi penelitian. Metode penelitiannya, yang pertama ada lokasi, yang mana penelitian ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam Pulau Sangiang, Banten. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 selama 6 hari. Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai 8 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Adapun alat dan bahan, yaitu peralatan dan bahan yang digunakan meliputi alat tulis, binokuler, file guide, GPS, kamera, memory card, kamera, dan worksheet. Selanjutnya ada parameter pengamatan, yang mana parameter yang diamati adalah jumlah jenis dan jumlah individu di ketiga lokasi pengamatan pada masing-masing komunitas yang berbeda. Selanjutnya ada analisis data, yang mana data jumlah jenis dan jumlah individu yang didapatkan berdasarkan metode point count dihitung dengan menggunakan beberapa indeks, yakni ada indeks keanekaragaman jenis atau Shannon-Wiener, indeks limpah relatif, indeks kemerataan, indeks dominasi burung di tiap komunitas. Orientasi yang mana meliputi indeks keanekaragaman, indeks kelimpahan, indeks kemerataan, serta indeks dominansi. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Indeks keanekaragaman. Ketiga komunitas yang diamati di Pulau Sangiang diketahui ketiganya memiliki indeks keanekaragaman Shannon-Wiener yang menempati kategori sedang. Keanekaragaman yang ada pada suatu tempat cenderung sejalan dengan variasi vegetasinya, artinya semakin bervariasi vegetasi dari suatu komunitas, maka keanekaragaman jenis burung cenderung meningkat juga. Namun, dari ketiga komunitas yang dijadikan sebagai pusat pengamatan, ekosistem kebun memiliki indeks keanekaragaman jenis yang paling tinggi. Meskipun struktur vegetasinya dapat dikatakan yang paling homogen dibandingkan dengan komunitas lainnya. Mardiastuti 2015 dalam TMG et al. 2016 menyatakan bahwa efek tepi memperlihatkan kecenderungan keragaman dan kelimpahan individu burung yang tinggi di habitat ekoton.
Selanjutnya, indeks kelimpahan, yang mana kelimpahan jenis dan suku terbesar pada tipe habitat hutan dataran rendah dimiliki oleh cinenen kelabu atau Orthotomus ruficet, suku Sylviidae. Selanjutnya, Max Ginon et al. 1992 menyatakan bahwa jenis burung cinenen kelabu menyukai areal hutan dan biasanya aktif berkelompok pada batang pohon dan tajuk pohon. Sementara kelimpahan jenis dan suku terendah pada tipe habitat hutan dataran rendah ini dimiliki oleh kapasan kemiri atau lelage nigra suku Campehagidae. Selanjutnya, indeks kelimpahan lanjutan, yang mana hasil analisis dari kelimpahan seluruh lokasi Cinereis, jugularis, dan Dendrocopus molusinensis menunjukkan indeks kelimpahan tertinggi yaitu sebesar 13,5%. Tim 1992 menyatakan bahwa ketersediaan pakan dalam suatu tipe habitat merupakan salah satu faktor utama bagi kehadiran populasi burung. Sedangkan Marcopidia emiliana, Dicaeum trochilum, Boturides striata, Amoronis poniculus menunjukkan indeks kelimpahan terendah yakni sebesar 2,7%. Selanjutnya adalah tabel pemerataan burung di tiap komunitas, yang mana untuk tipe komoditas dataran rendah indeks pemerataannya itu 0,89, kebun 0,88, mangrove 0,94. Indeks kelimpahan di setiap ekosistem berbeda dengan spesies yang beragam, yang mana indeks merata spesies di tiap ekosistem di Pulau Sangiang memiliki nilai indeks pemerataan jenis burung yang nilainya mendekati 1. Selanjutnya, nilai indeks pemerataan jenis dapat digunakan sebagai indikator adanya gejala dominansi di antara tiap jenis dalam komunitas. Indeks pemerataan tertinggi terdapat pada komunitas mangrove dan indeks pemerataan terendah terdapat pada komunitas kebun. Penyebaran burung di kawasan TWA Pulau Sangiang memiliki nilai indeks pemerataan jenis burung yang nilainya mendekati 1 dengan range antara 0,88 sampai 0,94. Pemerataan akan menjadi maksimum dan homogen jika semua spesies mempunyai jumlah individu yang sama pada setiap lokasi pengamatan. Selanjutnya, indeks dominasi burung di tiap komunitas, yang mana pada tipe komunitas dataran rendah, indeks pemerataan 0,10, kebun 0,09, mangrove 0,08. Secara umum, nilai indeks dominansi pada setiap komunitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan nilai indeks dominansi pada setiap komunitas tergolong kecil atau mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa pada ketiga jenis komunitas dataran rendah, kebun, dan mangrove tidak didominasi satu atau beberapa jenis burung tertentu saja. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan, yang mana berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ditemukan 52 jenis burung yang berasal dari 24 famili. Indeks keragaman jenis burung yang paling tinggi nilainya berada di komunitas kebun, sedangkan terendah adalah komunitas hutan dataran rendah. Semakin bervariasi vegetasi suatu komunitas, maka keragaman burung cenderung semakin tinggi. Adanya resort yang sudah hampir rampung saat proses pengambilan data memungkinkan akan berpengaruh terhadap keanekaragaman burung yang ada di Pulau Sangiang ketika resort itu selesai dibuat. Berikut adalah sumber literatur dari PPT yang telah terbuat dari jurnal tadi. Dan terakhir, penutup. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.